Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sri Kalsum, NPM 181000311. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan isi dari ketiga buku, yaitu buku R. Suarsono, Dr. H. Salim, dan Profesor Dr. Sunarjati Hartono. Dilihat dalam pengertiannya, dalam buku R. Suarsono di sini dijelaskan bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan hukum menjadi lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hukum bangsa lain termasuk hukumnya, serta dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia. Lalu ada buku kedua, yaitu buku Dr. H. Salim. Di sini menjelaskan bahwa perbandingan hukum perdata atau komparatif civil law merupakan metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antara sistem hukum perdata antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Comparative law didefinisikan sebagai suatu perbandingan sistem hukum di dunia yang dibandingkan, yaitu perbandingan dan perbedaan dari sistem hukum tersebut. Lalu yang ketiga, adanya pengertian dari buku Profesor Dr. Sunarjati Hartono, di mana dijelaskan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan akan suatu cabang ilmu hukum sebagaimana seringkali menjadi anggapan, sementara metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum atau legal institusional dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Dengan membanding-bandingkan itu, maka kita dapat menemukan unsur persamaan tetapi juga unsur perbedaan dari kedua sistem hukum itu. Perbandingan hukum itu dapat dilakukan baik di bidang hukum perdata maupun di bidang hukum publik. Metode perbandingan hukum juga dapat dipakai dalam pembahasan untuk hukum pidana, hukum konstitusional, hukum perburuhan, hukum tanah, hukum internasional. Pendeknya, kini metode perbandingan hukum telah dipakai di segala bidang hukum untuk mengetahui pengertian hukum kita. Nah, dari ketiga pengertian tersebut, sebenarnya pengertian antara ketiga buku sangat berkaitan, di mana pada pengertian dalam buku Dr. H. Salim menjelaskan tentang adanya perbandingan hukum perdata itu memudahkan kita untuk mengetahui perbedaan serta kesamaan ketentuan antar negara. Serta dalam buku Profesor Dr. Sunarjati Hartono, di mana pengertiannya adalah perbandingan hukum perdata itu adalah suatu metode untuk membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lainnya dengan mengetahui kesamaan dan ketentuan antara negara tersebut sesuai dengan pengertian dalam buku R. Suarsono, yaitu dengan mengetahui perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya, kita dapat menghindari kesalahpahaman yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Tidak hanya menghindari suatu kesalahpahaman, tapi kita juga dapat mencapai perdamaian dunia. Kita lanjut lagi dalam ruang lingkup dari ketiga buku tersebut. Jika dilihat dalam buku R. Suarsono, yang pertama itu ruang lingkupnya adalah perbandingan hukum perdata secara umum untuk membandingkan sistem-sistem hukum sebagai negara, misalnya antara sistem hukum Eropa dengan sistem hukum Eropa daratan dengan Inggris atau Anglo-Saxon. Di mana dalam sistem hukum Inggris, peranan hakim berbeda dengan sistem hukum Eropa kontinental. Adanya perbedaan antara Anglo-Saxon dengan Eropa kontinental. Pada sistem hukum Inggris, peranan hakim tidak hanya sebagai
pihak yang bertugas menerapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Peranan hakim di sini sangat besar, yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan hakim lain dalam memutuskan perkara. Nah, lalu ada ruang lingkup yang kedua. Ini dijelaskan bahwa perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan negara yang lain atau di dalam suatu negara, misalnya antar lembaga hukum perkawinan Inggris dengan Jerman atau lembaga perkawinan adat Bali dengan adat Minang. Lalu di sini dijelaskan juga ruang lingkup dalam buku Dr. Salim. Yang pertama, ruang lingkupnya adalah kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara. Ini yaitu difokuskan untuk menganalisis atau mengkaji tentang perbedaan dan persamaan antara sistem hukum perdata yang berlaku di dalam negara yang bersangkutan. Lalu ada ruang lingkup dalam buku Profesor Dr. Sunarjati Hartono. Di sini ruang lingkupnya adalah yang pertama sistem hukum, yang kedua lembaga hukum, yang kedua latar belakang, yang ketiga latar belakang, yang keempat adalah perkembangan, dan yang terakhir adalah istilah-istilah. Nah, adanya perbandingan hukum perdata ilmu atau metode dilihat dari ketiga buku di sini. Sebenarnya perbandingan hukum perdata itu ilmu atau metode. Jadi jika dilihat dalam buku pertama, yaitu buku R. Suarsono, di sini dijelaskan bahwa perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkret. Lalu di sini yang kedua ada buku dari Dr. Salim. Di sini menjelaskan bahwa jika dilihat dari pengertian perbandingan hukum perdata, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum perdata merupakan metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antar sistem hukum perdata antar negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, metodenya sendiri merupakan suatu cara, yaitu merupakan jalan untuk melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga, buku yang ketiga yaitu Profesor Dr. Sunarjati Hartono. Di sini dijelaskan bahwa perbandingan hukum itu memang terutama suatu metode penelitian yang dapat digunakan untuk tujuan praktis, tetapi juga sebagaimana juga lain-lain metode penelitian, perbandingan hukum ini harus dilakukan dengan cara-cara dan landasan-landasan pemikiran yang tertentu, sehingga akhirnya memang timbul suatu disiplin hukum yang mandiri. Perbandingan hukum perdata, ilmu atau metode ini jika kita perbandingkan antara buku satu dengan buku yang lainnya itu di mana dalam buku R. Suarsono di sini menjelaskan bahwa perbandingan hukum perdata itu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan, ilmu yang menggunakan suatu metode. Beda halnya dengan pendapat dari buku Dr. Salim dan buku Sunarjati Hartono. Di sini dijelaskan bahwa perbandingan hukum perdata itu adalah suatu metode penelitian untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam ketentuan-ketentuan hukum. Jadi di antara ketiga buku itu adanya suatu perbedaan antara buku R. Suarsono yang menjelaskan bahwa perbandingan hukum perdata itu adalah ilmu atau metode adalah ilmu, tetapi jika di dalam buku Dr. Salim dan Profesor Sunarjati di sini dijelaskan bahwa perbandingan hukum perdata itu adalah suatu metode penelitian. Adanya suatu perbedaan ya di antara ketiga buku tersebut. Nah, di sini ada kegunaan serta manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata. Adanya bisa dilihat dalam buku R. Suarsono. Kegunaan yang kita lihat
dalam isi buku R. Suarsono di sini dijelaskan bahwa kegunaan atau tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tetapi jauh dari itu ialah untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan. Lalu ada manfaat. Dalam buku R. Suarsono ini dijelaskan bahwa perbandingan hukum mempunyai peran penting di bidang hukum secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu semakin perlu diketahui atau dipelajari karena mempunyai beberapa manfaat, antara lain dapat membantu dalam rangka pembentukan hukum nasional, di samping mempunyai peranan penting dalam rangka hubungan antara bangsa, negara dan sebagainya. Pendekatan perbandingan hukum mempunyai peranan penting di segala bidang. Tapi dalam buku Dr. Salim di sini dijelaskan bahwa dalam kegunaan atau tujuan mempelajari perbandingan hukum menurut Subakti adalah mempelajari perbandingan hukum tidak semata-mata ingin mengetahui perbedaan itu, tetapi yang penting adalah untuk mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Untuk itu, kita harus mengetahui latar belakang dari pengetahuan hukum yang kita jumpai. Jika kita akan melihat adanya persamaan-persamaan mengenai berbagai hal dalam sistem hukum mana saja, karena rasa hukum dan keadilan mengenai itu di mana-mana ya sama saja. Jika dilihat dalam manfaatnya, menurut hemat sang penulis buku di sini menjelaskan bahwa manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata dibedakan menjadi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu manfaat ini merupakan kegunaan, faedah atau keuntungan yang berkaitan atau berhubungan dengan perkembangan teori, khususnya teori hukum perdata. Dari teori dikonsepkan sebagai pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian, dan pendapat atau cara dan aturan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan manfaat yang kedua, yaitu manfaat praktis, merupakan kegunaan, faedah atau keuntungan yang berkaitan praktik. Praktik yaitu berkaitan dengan pelaksanaan secara nyata teori-teori yang ada. Nah, jika kita perbandingkan antara ketiga buku di sini, kegunaannya adanya perbedaan pendapat dari buku Prof. Dr. Sunarjati Hartono, di mana dalam bukunya menyatakan bahwa kegunaan mempelajari perbandingan hukum perdata yaitu membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya. Sedangkan pendapat kedua buku lainnya, yaitu buku R. Suarsono dan Dr. Salim, di sini menyatakan hal yang sama dengan kegunaan atau tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tetapi jauh dari itu ialah untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan. Jika dilihat dari manfaatnya, yaitu dari ketiga buku tersebut, manfaat dari adanya perbandingan hukum perdata ini jika disimpulkan tidak ada perbandingan antara ketiga buku, karena manfaat dari mempelajari perbandingan hukum tersebut sama saja, yaitu untuk memudahkan kita atau memenuhi kebutuhan kita dalam mendapatkan persamaan dan perbedaan dari suatu sistem hukum yang kita bandingkan dengan mempelajari sistem-sistem hukum asing. Maka pengetahuan sistem tentang hukum atau lembaganya akan makin dalam dan luas. Nah, di sini adanya perbandingan terhadap sistem di luar dan di dalam negeri. Yang membandingkan antara ketiga buku
ini yaitu pada buku R. Suarsono yang di sini tidak menjelaskan perbandingan terhadap hukum kontrak dan sebagainya. Tetapi di dalam buku ini lebih membahas tentang perbandingan adopsi antara hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam. Lalu di dalam buku Dr. Salim di sini menjelaskan tentang perbandingan dan persamaan tentang syarat-syarat sahnya kontrak, di mana apabila dibandingkan dengan syarat over and exchange, maka syarat ini hanya diatur dalam hukum Indonesia maka syarat ini hanya diatur dan dikenal dalam sistem hukum Amerika, Inggris, dan Rusia. Sedangkan dalam hukum Indonesia tidak dimulai dengan penawaran dan penerimaan, tetapi langsung kepada kesepakatan para pihak. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan berakhirnya kontrak menurut hukum Amerika dengan hukum Indonesia, hukum Inggris dengan hukum Indonesia, dan hukum Rusia dengan hukum Indonesia. Sedangkan isi dari buku Prof. Dr. Sunarjati Hartono di sini lebih menjelaskan tentang pengertian sistem hukum Inggris, hukum Eropa kontinental, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Di sini juga menjelaskan bahwa penelitian mengenai hukum kontrak dalam hukum positif dan dalam praktek ditunjukkan oleh hasil-hasil penelitian dalam bidang-bidang hukum ekonomi, pembangunan, dan hukum ekonomi sosial. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan tutur kata atau presentasi yang saya buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.